Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan yaitu analisis inovasi dan strategi bisnis PT Indofood Sukses Makmur. Dengan saya sendiri, M. Zulfikri dengan NIM 266. Dan saya Aftara Fariha Alfanisa dengan NIM 257. Saya Khadijah Nazira Putri dengan NIM akhir 249. Saya Anggi Putra Syanur dengan NIM 241. Ini dilatar belakangi oleh inovasi jadi kunci keinginan dan daya saing perusahaan. Kemudian Indofood sebagai pemimpin industri makanan, minuman di Indonesia. Fokus pada inovasi produk, proses, layanan, dan model bisnis. Tujuannya adalah menganalisis strategi inovasi dan dampaknya bagi Indofood. Kemudian rumusan masalah yang bisa diambil yaitu apa saja strategi inovasi Indofood, kemudian inovasi produk dan layanan seperti apa yang dikembangkan, bagaimana inovasi operasional dan model bisnis dilakukan, apa peran sumber daya organisasi, kemudian rekomendasi untuk pengembangan inovasi ke depan. Tujuan penulisan adalah yang pertama, memahami profil dan strategi bisnis Indofood, mengidentifikasi inovasi produk, layanan, dan proses, kemudian menganalisis model bisnis dan strategi merek, memberikan rekomendasi inovatif berbasis data dan tren pasar. Kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan tentang profil perusahaan PT Indofood Sukses Makmur. PT ini didirikan pada tahun 1982 dan sudah terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan kode saham INDF. Visi dari perusahaan ini adalah penyedia pangan yang terintegrasi global. Dan produk utamanya itu ada Indomie, Popmie, Citato, Indomilk, Bimoli. Dalam operasionalnya, Indofood ini tidak hanya berfokus di dalam negeri saja, tetapi juga melakukan ekspansi ke luar negeri, termasuk ke Nigeria dan Turki. PT ini juga sudah mendistribusikan produknya ke lebih dari 80 negara di dunia. Kemudian ada strategi-strategi yang diterapkan. Untuk strategi saat ini adalah diverifikasi rasa lokal, yaitu menyesuaikan apa selera di suatu negara. Kemudian distribusi luas dari kota hingga ke desa. Kemudian globalisasi dan adaptasi lokal. Contohnya Nigeria. Teknologi produksi dan distribusi modern. Kemudian strategi inovasi barunya adalah digitalisasi, yaitu menggunakan e-commerce dan aplikasi Indomie. Untuk keberlanjutannya, kemasan adalah menggunakan kemasan ramah, lingkungan, dan energi terbarukan. Co-branding dengan chef atau selebriti. Kemudian inovasinya berbasis data konsumen. Dan strategi inovasi produknya Indomie Cup, daging asli jumbo dan lain. Mie sehat tanpa MSG, rendah lemak, bebas gluten. Kolaborasi produk edisi khusus bersama restoran atau chef. Komunitas digital, aplikasi resep, program loyalitas atau XR. Selanjutnya ada strategi inovasi layanan, yaitu kontak berlangganan, kreasi bersama rasa baru, produk transparan, QR untuk info gizi, layanan e-commerce dan logistik untuk akses luas, penguatan pemasaran digital dan media sosial.
Lalu ada inovasi operasi dan proses, yaitu produk otomatis dan terintegrasi Bogosari, agribisnis, atau CPB. Lalu efisien distribusi nasional dan global, inovasi pengemasan, lini sehat, dan skala besar. Pengelolaan keuangan untuk pertumbuhan berkelanjutan. Baik, yang selanjutnya ada model bisnis dari PT Indofood. Perusahaan ini terdiri dari 4 kelompok usaha utama. Yang pertama ada CBP atau Customers Branded Product. Produksi dan distribusi produk konsumen seperti mie instan, makanan ringan, dan minuman. Yang kedua ada Bogasari. Ini adalah unit yang memproduksi tepung terigu dan pasta, termasuk pengemasan dan pengiriman. Lalu yang ketiga ada agribisnis. Agribisnis ini berfokus pada penelitian dan pengembangan kelapa sawit dan turunannya. Dan yang keempat ada distribusi. Distribusi ini memastikan produk Indofood tersebar luas di seluruh Indonesia dan di berbagai negara lainnya. Lalu untuk model barunya, yang pertama ada kotak berlangganan. Nah, pelanggan ini bisa berlangganan paket bulanan berisi produk-produk eksklusif seperti snack box atau mie instan rasa baru. Yang kedua ada konsumen pencipta bersama atau konsumen sebagai co-creator. Konsumen dilibatkan dalam proses inovasi rasa melalui kampanye seperti voting rasa baru, yang kemudian bisa diproduksi secara massal. Yang ketiga ada Indofood Life, produk sehat. Nah, ini adalah sebuah lini produk baru yang berfokus pada makanan sehat, rendah sodium, tanpa pengawet, dan menggunakan bahan lokal untuk menjawab kebutuhan konsumen modern yang lebih sadar kesehatan. Dan yang keempat ada Warung Kit untuk UMKM. Nah, sebagai bentuk dukungan terhadap ekonomi mikro, Indofood bisa menyediakan kit usaha berisi produk, materi promosi, dan pelatihan digital untuk para pelaku UMKM seperti ibu rumah tangga dan wirausaha muda. Lalu yang selanjutnya ada strategi produk dan merek. Strategi saat ini PT Indofood Sukses Makmur Tbk itu menggunakan pendekatan merek payung atau umbrella brand, di mana merek utama Indofood menaungi berbagai sub-brand yang sudah dikenal luas masyarakat seperti Indomie, Citato, Indomilk, dan lainnya. Lalu sebagian besar dari strategi diversifikasi, Indofood menghadirkan varian rasa yang luas, mulai dari varian standar, varian lokal khas daerah seperti Indomie Soto atau rendang Padang, hingga varian internasional untuk memenuhi selera pasar global. Untuk produk barunya itu ada mie instan sehat yang rendah MSG, rendah lemak, dan tinggi serat. Lalu ada snack premium atau snack sehat dengan rasa eksklusif seperti truffles, seafood, atau keju tua. Lalu selanjutnya ada Indomie edisi lokal yang menghadirkan rasa autentik khas daerah dan dipasarkan secara edisi terbatas. Pemasarannya bisa dilakukan secara digital juga dengan menggunakan atau membuat konten-konten yang menarik atau kreatif dan keterlibatan dari para customers online. Ya, selanjutnya di sini ada sumber daya dan infrastruktur. Yang pertama, pabrik besar, rantai pasok vertikal. Kedua, sumber daya manusia yang terlatih. Ketiga, teknologi ERP dan analisis data. Keempat,
Ada ekspansi pabrik luar negeri. Dan kelima, produk hijau dan kemasan ramah lingkungan. Dan di sini ada jadwal kegiatan inovasi. Yang pertama ada ideasi, survei, dan brainstorming. Selanjutnya ada seleksi, uji kelayakan, dan kelompok fokus. Ada pengembangan, formula, dan kemasan. Selanjutnya ada validasi, uji pasar, dan produksi percontohan. Ada peluncuran, media sosial, distribusi retail, dan terakhir ada evaluasi, analisis, penjualan, dan umpan balik. Oke, dan itu bisa kita menarik kesimpulannya. Yang pertama, inovasinya berperan penting dalam kesuksesan Indofood. Tanpa berinovasi, Indofood tidak akan bisa mencapai kejayaan sampai sekarang. Kemudian, kombinasi inovasi produk, proses, layanan, dan model bisnis yang sangat menarik. Kemudian, strategi distribusi dan adaptasi lokal membuat posisi global. Dan itulah yang bisa memperkuat Indofood yang berjaya di Indonesia dan beberapa negara di lainnya. Oke, sekian dari kami. Kami ucapkan terima kasih. Apabila ada kelebihan dan kekurangan, kami mohon maaf. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.